Bab 821, Kejutan yang Menyenangkan. Giok Hitam dan Roh Maut menatap Chi Weika. Chi Weika, Roh Maut menekankan, meskipun kami tidak ingin mengakuinya. Dengan kekuatan Kaisar Sayap Perak dan sekutunya, kami tidak punya cara untuk membunuhnya. Giok Hitam mengangguk. Sialan. Chi Weika menggertakkan giginya dengan jijik. Andai saja 9 negara Dewa Absolutnya lengkap, ia bisa menggunakannya sendiri untuk menghentikan Kaisar Sayap Perak dan mencegahnya melarikan diri. 9 negara Dewa Absolut memiliki formasi terlarang untuk menghentikan prajurit. Saat itu, Chi Weika ragu menggunakannya. Karena itu terlarang, setiap segel berharga sekitar 1 miliar permata nila. Karena itulah ia ragu. Apakah menangkap seorang kaisar puncak hanya berharga sebanyak itu? Keraguan itu membuatnya terlambat. Kemudian ketika binatang itu menggunakan pasukan klan Bak dan melepaskan serangan terkuatnya saat Tenggara Dewa sedang memulihkan energinya, satu kapalnya hancur dan itu langsung mengacaukan rencana Chi Weika. Roh Maut dan Giok Hitam, ia melihat mereka berdua dan berkomunikasi. Ini kesalahan saya. Karena saat ini kita tidak punya cara untuk menghadapinya, kita akan menyerah. Adapun kalian berdua, kalian telah menunjukkan usaha. Roh Maut bahkan bergegas dari Menara Bintang, saya akan membalas kalian berdua sesuai dengan itu. Tatapan Giok Hitam dan Roh Maut menjadi lebih lembut. Mereka telah bekerja keras. Melihat tidak ada harapan untuk menangkap Kaisar Sayap Perak, mereka tidak meminta hadiah awal yang dijanjikan. Namun mereka tetap pantas mendapat balasan. Di dunia virtual automaton, setelah menenangkan kedua kaisar itu, Chi Weika tiba di markasnya dan duduk di kursi paduan. Ia menatap informasi di layar. Rencana ini memiliki tingkat 99% untuk membunuh Kaisar Sayap Perak. Namun itu akan membuat saya menghabiskan hampir semua uang tunai saya. Apakah itu sepadan? Saya bisa merendahkan diri dan meminta master saya untuk membangun kembali kapal ke-9. Bahkan membangunnya kembali sepenuhnya hanya akan berharga beberapa miliar permata nila. Tapi rencana ini akan membuat saya kehilangan hampir semua uang tunai saya. Chi Weika merasa bingung. Ia telah memberikan kedua kaisar itu masing-masing sekitar 200 juta permata nila. Tanpa kesuksesan apapun, ini sudah cukup murah hati. Itu berarti pengeluarannya sejauh ini masih belum terlalu besar, hanya beberapa ratus juta permata nila. Namun rencana barunya ini sangat mahal. Sialan, apakah gunanya saya membangunnya 700 jutaan? Bahkan jika tidak untuk melawan Kaisar Sayap Perak, itu akan menjadi kartu Trump lainnya. Ia menggertakkan giginya, saya akan mendapatkannya. Ia segera mulai menyusun pesanannya. Ras automaton mengandalkan senjata mereka untuk bertarung. Oleh karena itu seseorang harus memiliki kekayaan yang cukup untuk membeli senjata yang kuat demi menghadapi prajurit yang lebih kuat. Bahkan jika seseorang memiliki cukup kekayaan untuk membeli markas Dewa SSS, bahkan seorang kesatria juga tidak akan bisa menghadapinya. Satu serangan akan membunuh Kaisar Puncak tanpa keraguan. Inilah kekuatan senjata automaton. Demikian pula, itu sangat boros. Di dalam sungai tak berujung di benua utama, Kaisar Sayap Perak dan Kaisar Fantasi Bintang muncul di kedalaman sungai. Fantasi Bintang, terima kasih atas bantuanmu. Binatang itu mengeluarkan suara gemuruh rendah. Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya teleportasi. Suara Fantasi Bintang lembut. Sayapnya yang kabur mengepak dengan lembut saat sosok iblisnya muncul dan menghilang. Ia tertawa. Secara pribadi melihat Kaisar Sayap Perak melepaskan teknik terbangnya di dalam celah ruang, itu adalah bonus tambahan bagi saya. Ngomong-ngomong, Kaisar Sayap Perak, melihat cara Anda terbang, secara teori, Anda seharusnya sudah bisa berteleportasi, tanya Fantasi Bintang. Saya telah memahami sebagian dari teleportasi, ditambah dengan kombinasi ruang. Keduanya digabungkan, menciptakan metode terbang khusus. Saya telah menghabiskan waktu untuk ini. Namun nanti, saya akan segera memahami teleportasi sepenuhnya. Ah, Fantasi Bintang terkejut, membalas dengan hormat. Menggabungkan teleportasi dan kombinasi ruang untuk menciptakan metode terbang, saya dipenuhi dengan rasa hormat. Hukum ruang memang terbagi antara teleportasi, kombinasi ruang, dan pergerakan ruang. Masing-masing memiliki subdivisinya sendiri. Teleportasi memiliki teleportasi tak bernyawa dan resonansi ruang bersama dengan kekosongan kontak dan banyak lagi. Hanya ketika seseorang sepenuhnya memahami semuanya, ia bisa teleportasi. Ini hanyalah salah satu caranya. Sama seperti bagaimana manusia dapat dibagi menjadi pria dan wanita, mereka juga dapat dibagi menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Menggunakan pola pikir yang berbeda, ada banyak cara untuk melakukannya. Ini adalah kombinasi dari seluruh hukum ruang. Oleh karena itu, mereka secara alami semua dapat dicampur bersama. Anda melebih-lebihkan saya, kata binatang itu. Itu fakta. Dalam hal kecepatan instan, Andalah yang tercepat di antara semua kaisar yang pernah saya lihat. Terima kasih. Binatang itu sama sekali tidak bangga, karena ia tahu ini hanyalah kebohongan yang ia katakan.
Dengan pencapaian yang memadai dalam hukum ruang, ia bisa dengan mudah menciptakan sesuatu yang cocok. Dalam hal terbang, itu sebagian besar mengandalkan sayap Shao. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Fantasi Bintang, Luo Feng kembali ke tubuh buminya dan dengan cepat duduk di kapalnya. Ia terbang di langit yang luas mencari pangkalan baru. Saat terbang, ia tidak bisa menahan rasa ketahuan dan bersemangat. Ia menyuruh tubuh Mo Xia dan binatang bertanduk emas memeriksa harta yang ditinggalkan pemuda itu. Di dalam cincin dunia, Luo Feng berjubah hitam dan binatang itu muncul. Mo Xia Luo Feng memegang 2 cincin dunia, dan di dalamnya tergeletak harta pemuda Nashi. Harta apa di dalam ini yang bisa membuat tubuh bumi dan binatang itu merasakan panggilan kuatnya? Setiap sel melompat dari dalam. Mo Xia Luo Feng memegang cincin dunia yang memancarkan panggilan kuat. Binatang itu mengirimkan energi rohnya untuk memeriksanya. Boom! Pemuda berarmor hitam itu sudah lama mati. Oleh karena itu, jejak rohnya seperti air tanpa sumber dan sangat lemah. Itu segera hancur dan energi roh binatang itu menusuk masuk. Hua lalalala. Sejumlah besar item muncul di tanah di depan binatang itu. Itu dia. Binatang itu merasakan panggilan kuat dan Luo Feng berjubah hitam segera meraih item itu. Ini adalah papan logam hitam seukuran telapak tangan, mengkilap dan lembut. Ini mirip dengan papan logam hitam yang ia temukan di bumi. Itu mirip dalam bahan dan ukuran. Secara teknis, itu sedikit lebih besar. Papan logam hitam kedua. Mo Xia Luo Feng menahan napas. Ini dia. Ia bisa merasakan armor prajurit dan jenderal. Harta surgawi yang tidak mungkin ia dapatkan di dalam gudang harta manusia. Manual tanpa nama. Itu karena papan logam ini. Ini adalah akar dari warisan. Tidak heran, panggilan Zhou melebihi armor prajurit dan jenderal, pikir Luo Feng. Hanya bahan papan itu lebih misterius dari logam gegret yang saya tahu. Itu seharusnya menyimpan manual tanpa nama di dalamnya. Mari kita berharap itu adalah volume kedua. Manual tanpa nama memiliki total 9 volume. Yang ia temukan di bumi hanya memungkinkan ia mempelajari yang pertama. Papan kedua ini mungkin tidak harus berisi volume kedua. Sulit dikatakan. Bisa saja yang ke-7 atau ke-8. Dengan begitu, tidak mungkin untuk mempelajarinya tanpa mempelajari volume-volume sebelumnya. Itu harus berurutan. Sama seperti pemuda Nashi itu. Bahkan dengan papan logam ini, tanpa volume pertama, ia tidak punya cara untuk melatihnya. Roar! Binatang itu mengeluarkan lolongan dan melihat ke bawah, menggunakan energi rohnya untuk meresap ke dalam papan logam hitam. Anak-anakku, seutas kesadaran menusuk ke dalam pikiran Luo Feng. Ini mirip dengan ketika ia menemukan papan pertama di bumi. Suara yang sama. Setelah itu, ilusi tak berenjung mengikuti. Namun dalam hal kekuatan tekad Ija, Luo Feng jelas lebih kuat daripada saat itu. Ia dengan cepat melewatinya. Sama seperti sebelumnya, sejumlah besar kata-kata masuk ke dalam pikirannya, membanjurnya dengan informasi. Informasi ini lebih banyak dari sebelumnya. Total 59.103 kata api induk. Detail di dalamnya melibatkan volume kedua, kelima, dan ketujuh. Di mana yang kedua dan kelima lengkap, sementara yang ketujuh hanya memiliki lebih dari 3.000 kata dan tidak lengkap. Sekarang, dari 9 volume manual tanpa nama, yang pertama lengkap, yang kedua lengkap, yang ketiga hilang, yang keempat hilang, yang kelima lengkap. 4 sisanya hilang dan tidak lengkap. Ini benar-benar rezeki nomplok. Saya selalu berpikir tubuh bumi dan tubuh binatang bertanduk emas tidak cukup kuat. Dan sekarang saya mendapatkan papan logam hitam kedua. Volume kedua lengkap. Setidaknya saya bisa memulai pelatihannya. Mo Xia Luo Feng berdiri di samping, sangat bersemangat. Sangat senang. Ini adalah sesuatu yang memungkinkan mereka untuk menembus batasan gen mereka. Luo Feng belum pernah mendengar manual lain yang memiliki efek yang sama. Dengan statusnya saat ini, ia memiliki akses ke banyak manual, dan bahkan teknik yang dibuat oleh pejaring seperti Primal Chaos Little Leader. Namun, ia belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Ini adalah sesuatu yang seharusnya dihancurkan oleh hukum alam semesta. Untuk melatih volume kedua, saya akan butuh waktu. Luo Feng berjubah hitam bergumam pada dirinya sendiri. Volume pertama saat itu memakan waktu 3 bulan untuk tubuh bumi dan 29 tahun untuk binatang bertanduk emas. Volume kedua ini juga akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya tidak terburu-buru untuk memulainya sekarang. Mari kita lihat harta apa lagi yang ia miliki. Mendapatkan papan logam hitam kedua adalah rezeki nomplok besar. Untuk seorang kaisar tingkat rendah yang bisa melepaskan penghentian waktu, ia mungkin memiliki harta lain di dalamnya. Ia menyimpan papan logam hitam kedua,
Ia kembali mulai memeriksa item lain yang ditinggalkan dengan hati-hati. Bab 822. Perjumpaan. Setelah selesai menggeledah dan mengambil semua harta yang ditinggalkan oleh pemuda Nashi, barang-barang itu tersebar lebih dari 10.000 kilometer di seluruh padang rumput yang luas. Meskipun jumlahnya sangat banyak, hanya sedikit yang benar-benar memiliki nilai tinggi. Salah satunya langsung menarik perhatian Luo Feng. Cahaya 1000 tahun 29 cm, Luo Feng berjubah hitam melihat item seperti laser itu. Sinar 29 cm itu tergeletak di tanah. Setelah diperiksa dengan cermat, ia bisa merasakan cahaya yang melengkung di sekitarnya, seolah ditarik ke dalamnya secara alami. Cahaya 1000 tahun adalah item yang aneh, sejenis material yang digunakan untuk menciptakan senjata berbasis waktu. Material semacam ini kadang-kadang muncul di dalam lubang hitam atau di wilayah rahasia. Harganya tak ternilai. Cahaya 1000 tahun 29 cm ini harganya setidaknya 3 miliar poin di gudang harta, gumamnya. Prajurit Nashi itu benar-benar memiliki harta seperti ini. Ada embun hijau putih sepanjang 32 km dengan diameter 2,1 meter hingga 8,2 meter. Ada 360 manik-manik 9 butir cahaya 9. Setelah memisahkan semua barang, ia semakin bersemangat. Melihat bagaimana ia mengumpulkan begitu banyak bahan, ia pasti berencana menempa senjata berbasis waktu yang sangat kuat, gumamnya. Pecut hitam itu juga terbuat dari bahan yang bagus, bisa berubah ukuran dan menyatu dengan hukum waktu. Namun harganya hanya sekitar 1-200 juta poin. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua ini. Hanya bahan-bahan ini saja mungkin berharga sekitar 8 miliar poin. Itu pun dengan diskon saya. Pemuda Nashi itu mungkin membayar lebih mahal lagi. Senjata yang akan ia ciptakan pasti sangat menakutkan. Setelah mendokumentasikan semua item, Luo Feng tersenyum puas. Sangat bagus. Poin dan kekayaan yang didapat dari membunuh prajurit biasa tidak bisa dibandingkan dengan membunuh prajurit dengan latar belakang besar. Tentu saja, semakin besar latar belakang mereka, semakin sulit untuk dibunuh. Dari sudut pandang Luo Feng, pemuda Nashi itu jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada Qi Weike. Pemuda berarmor hitam, Qi Weike dan Luo Feng, ketiganya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jika mereka berhasil membunuh Luo Feng, mereka akan mendapatkan sayap Xiaowu, persenjataan Dewa Binatang, air suci Loke, papan logam hitam, dan armor jenderal. Mereka akan benar-benar menjadi kaya raya. Meskipun punya latar belakang, para kesatria di belakang pemuda berarmor hitam dan Qi Weike tidak akan pernah berani masuk ke perang wilayah luar. Sementara guru Luo Feng, pemimpin kota kaos primordial sendiri, sudah mengatakan ia tidak ingin harus pergi menyelamatkan Luo Feng meskipun ia bisa melakukannya dengan posisinya. Itu akan dianggap sebagai aib. Kecuali ia benar-benar terpojok habis-habisan, sang pemimpin kota tidak akan pernah datang. Rampasannya lumayan. Luo Feng mengangguk. Binatang di sampingnya melihat tumpukan barang kabur itu. Tiba-tiba, sebuah kristal yang tampak normal menarik perhatiannya. Ia melihat ke bawah, mata emas gelapnya menatap tajam ke kristal di antara barang-barang lain yang tak terhingga. Itu adalah kristal bulat yang tampak biasa. Swing. Luo Feng berjubah hitam terbang ke arahnya dan menatapnya. Bola kristal bulat itu sebesar bola sepak tergeletak di tanah. Setelah diperiksa dengan cermat, ia bisa merasakan cahaya yang melengkung di sekitarnya, seolah ditarik ke dalamnya secara alami. Cuih, energi dunia melayang di sekitar kristal sebelum meresapinya. Weng, tepat saat energi dunia masuk ke kristal, ia tiba-tiba menyala. Sing, segala macam warna bersinar darinya, memancarkan cahaya ke segala arah, hampir seperti matahari yang menyilaukan. Cahaya tak berhingga menyelimuti seluruh dunia. Di dalam cahaya itu, Luo Feng dan binatang itu merasa tidak nyaman di dalam ruang dan waktu. Ya Tuhan, Luo Feng menatapnya. Roar! Binatang itu melaung, menatap dengan mata lebar. Kedua tubuh itu menatap kristal yang tampak biasa itu, yang bersinar terang dengan banyak warna. Energi misterius yang kuat itu, dan rasa tidak nyaman pada waktu dan ruang membuat Luo Feng langsung mengerti. Harta karun raksasa. Saya menemukan harta karun raksasa. Sialan, ini adalah harta terbaru pemuda Nashi itu. Saya penasaran, bagaimana ia bisa melepaskan penghentian waktu di level kaisar rendah? Jurus itu bahkan lebih sulit daripada teleportasi. Ini pasti harta karunnya ajaib. Gumamnya, menatap-letap kepada kristal yang menyilaukan itu. Sebenarnya, ketika pemuda Nashi melepaskan penghentian waktu, Luo Feng mengira ia menggunakan kombinasi bakat dan pemahaman hukumnya untuk melakukannya. Namun setelah melihat kristal misterius itu, Luo Feng langsung menyimpulkan bahwa kemampuan itu pasti berasal dari bola kristal itu. Luo Feng sudah banyak melihat harta karun, namun ia jarang melihat sesuatu dengan energi yang sekuat ini. Cici, kabur kata-kata misterius mulai muncul di permukaan kristal. Goresan kata-kata itu seperti ukiran.
Meskipun Luofeng tidak memahaminya, ia langsung mengerti apa yang mereka katakan. Kata-kata ini, Luofeng menatap intens. Warisan nada debil, itu kata-kata yang sama dari warisan nada debil. Yah, Luofeng pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, yaitu saat ia menerima warisan nada debil. Itu adalah kata-kata misterius yang sama seperti sebelumnya. Meskipun ia tidak mengenalinya, ia langsung mengerti artinya. Isinya sederhana, inti ringkasannya adalah, ini adalah kristal warisan dari Dewa Cahaya Mimpi. Setiap bentuk hidup penguasa sektor dengan jiwa dapat menerimanya sepenuhnya. Setelah menyelesaikannya, ia bisa mulai berlatih dalam teknik Dewa Cahaya Mimpi. Menyelesaikan warisan kesempurna akan menjadikan seseorang utusan dewa. Para utusan dapat menyatukan kristal ini dengan tubuhnya. Jika berhasil, ia bisa menjadi kandidat Dewa Cahaya Mimpi yang baru. Alam semesta itu luas, namun hanya ada satu Dewa Cahaya Mimpi. Jika seseorang menjadi kandidat, yang lain dengan kristal itu paling banter hanya akan bisa menjadi utusan. Hanya ketika kandidat itu jatuh, barulah yang baru akan muncul. Warisan terjadi sekali setiap 10.081 era. Yang satu ini digunakan 82 era yang lalu. Dibutuhkan 9.999 era lagi untuk menerima yang lain. Luofeng berkedip setelah membaca. Ia mengerti bahwa menjadi kandidat Dewa Cahaya Mimpi ini berarti sudah ada banyak orang yang membuat kemajuan besar dengan warisan ini. Jelas kesulitannya jauh di bawah warisan nada debil. Dulu, warisan nada debil mengatakan bahwa selama tahun yang tak terhingga, tidak ada satupun makhluk yang menyelesaikannya. Dan cara warisannya juga tampaknya berbeda. Warisan Dewa Cahaya Mimpi berjalan selangkah demi selangkah. Hanya setelah mencapai akhir, barulah ia memungkinkan seseorang memiliki kemajuan besar. Warisan Dewa Cahaya Mimpi ini pertama mempelajari tekniknya dan melatihnya ketika seseorang mencapai tingkat utusan. Ia bisa menunggu kandidat saat ini jatuh dan berkembang. 9.999 era lagi. Untuk berikutnya, sialan, 100 juta tahun itu. Luofeng tidak bisa menahan tertawa. Sepertinya warisan terakhir pasti digunakan oleh pemuda nasi itu. Ia pasti mendapat teknik di dalamnya, makanya ia bisa menggunakan penghentian waktu. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Ini harta karun, namun saya tidak bisa menggunakannya. Hanya menebak saja, sudah jelas bahwa ini berhubungan dengan hukum waktu. Namun ia berjalan di jalur Dewa Binatang. Jalur ini adalah jalur sejati dari para master alam semesta, terutama menggabungkan emas dan ruang. Tentu saja ia tidak akan membuang waktu untuk mempelajari hukum waktu. Menghususkan diri lebih efisien dengan menghabiskan waktu pada apa yang ia kuasai. Tapi ia tidak bisa menggunakan ini. Nilainya tidak bisa disangkal. Ini adalah kristal warisan yang terjadi sekali setiap 10.081 era. Sulit untuk menentukan nilainya. Saya tidak bisa menggunakannya. Ini akan sia-sia di tangan saya. Siapapun yang ingin menggunakannya harus menunggu 9.909 tahun lagi. Luofeng menggelengkan kepalanya. Hanya mereka yang sudah hidup selama itu yang akan memiliki kesabaran. Saya akan pergi tanya kepada guru bagaimana cara mengatasinya. Ia langsung mengambil keputusan. Kristal warisan Dewa Cahaya Mimpi adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di dalam gudang harta. Itu jelas jauh lebih langka. Untuk harta karun seperti ini, paling mudah mendapat jawaban dari pemimpin kota Chaos Primordial. Zuyan juga berlatih dalam hukum ruang. Ia berada di langkah akhir sekarang untuk menjadi ksatria. Ini tidak berguna untuknya. Luofeng sangat berterima kasih kepada Zuyan. Jika ia bisa membantunya, ia pasti akan melakukannya. Namun, Zuyan sudah berada di langkah akhir. Banyak harta berharga tidak berguna untuknya. Yang berguna, Luofeng tidak bisa membelinya. Di alam semesta virtual, di puncak tertinggi di Pulau Guntur, energi Chaos Primordial tak berhingga menyelimuti istana. Itu adalah istana pemimpin kota. Wing. Luofeng muncul di luar pintu masuk dan melangkah ke dalam, berjalan ke dalam. Guru, Luofeng membungkuk dengan hormat. Ada apa? Suara tenang bergema dari energi chaos. Saya baru saja mendapatkan harta karun dari wilayah perang luar, katanya dengan hormat. Harta karun ini, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah memeriksanya, kata-kata misterius muncul di permukaannya dan saya tahu bahwa itu adalah kristal warisan untuk Dewa Cahaya Mimpi. Kristal warisan dewa, pemimpin kota keluar dari energi chaos. Meskipun ia tidak menunjukkan kekuatannya, bentuk hidup di level itu secara alami membuat Luofeng tunduk. Ekspresi pemimpin kota santai, matanya dalam dan mendalam. Ia tersenyum. Kamu benar-benar mendapatkan kristal warisan. Keberuntunganmu emang bagus. Bahkan Aliansi Hong hanya mengumpulkan lebih dari 8.000 kristal semacam itu. Adapun kristal Dewa Cahaya Mimpi, Aliansi Hong hanya punya satu. Itu sangat langka. Luofeng berkedip. Tidak aneh. Pemimpin kota berkata, dulu saat kamu menerima warisan nada debil, ada 32 istana. Warisan cahaya debil punya puluhan hingga lebih dari 100. Kenapa terkejut? Bab 823. Tidak sanggup. Luofeng merasa kecewa di dalam hatinya. Entah ia menjual kristal warisan itu atau menggunakannya di masa depan,
Semakin langka semakin baik. Dari apa yang ia dengar, ada puluhan hingga ratusan kristal warisan cahaya mimpi. Dari lebih dari 8.000 kristal yang dimiliki aliansi Hong, kristal yang paling mirip jumlahnya hanya 101. Pemimpin kota berdiri di sana. Energi kekacauan berputar di sekelilingnya. Aliansi Hong ada memiliki satu kristal warisan cahaya mimpi. Karena itu harganya sangat tinggi. Luo Feng merasa senang di dalam saat ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Sebuah warisan kandidat dewa lebih rendah dari warisan jenderal dewa, kata pemimpin kota. Bahkan dengan kemajuan besar dalam warisan kandidat dewa, seseorang paling-paling hanya bisa mencapai batas tingkat kaisar. Hanya dengan penyatuan kristal dan menjadi satu dengannya, seseorang akan memiliki kekuatan kesatria biasa, yaitu kekuatan gurumu, Truyan. Truyan, Luo Feng terkejut. Pemimpin kota mengangguk. Gurumu Truyan tidak terkalahkan di antara para kaisar, mirip dengan kesatria biasa. Ini adalah tingkat kekuatan seorang utusan cahaya mimpi. Adapun kandidat, bahkan dengan kemajuan besar dalam semua teknik, ia paling-paling akan menjadi prajurit puncak, tidak setara dengan kesatria biasa. Juga, ada sisi buruknya dari menerima warisan ini. Jika seseorang tidak membuat kemajuan besar di dalamnya, itu tidak masalah. Namun jika ia melangkah jauh, batas hidupnya selamanya akan menjadi kandidat. Pemimpin kota menatap Luo Feng. Artinya, melatih teknik warisan dapat meningkatkan kekuatan seseorang di awal. Namun di kemudian hari, mereka akan terpengaruh olehnya dan tidak akan pernah bisa benar-benar menjadi kesatria. Luo Feng menatap dengan mata lebar. Tidak bisa menjadi kesatria? Keberuntungan mendatangkan bencana. Seseorang akan menjadi sangat kuat di awal, namun tidak akan pernah bisa menjadi kesatria. Menjadi kesatria itu sendiri sangat sulit, karena itu banyak jenius tidak memiliki ambisi semacam itu, bahkan bersedia melatih teknik warisan. Karena seseorang harus berada di tingkat penguasa sektor untuk melatih warisan, para keabadian tidak dapat menerimanya. Karena itu harga untuk setiap warisan tidak terlalu tinggi. Luo Feng mengangguk. Benar, jika seorang penguasa sektor bisa menerima warisan, seberapa tinggi harganya? Biasanya mereka mendapat bantuan guru mereka. Di dalam aliansi Hong, menerima satu warisan, seseorang dapat menggunakan poin untuk menukarnya. Harganya biasanya antara 1 miliar hingga 3 miliar poin. Sesuai dengan warisan dan tingkat kekuatan yang berbeda, harganya berbeda. Jika itu adalah warisan jenderal dewa, itu sama sekali berbeda. Para keabadian kaisar semuanya berjuang keras untuk mendapatkan tempat, meminta guru mereka untuk membantu. Harga untuk satu kali saja bisa mencapai beberapa puluh miliar poin. Juga mereka akan berhutang budi karena mendapatkan bantuan guru mereka. Puluhan miliar poin dan utang budi, hanya untuk mencoba mendapatkan satu kesempatan untuk warisan jenderal dewa. Kamu harus tahu betapa jauh lebih berharganya itu. Truyan pernah menerimanya. Luo Feng penasaran. Warisan kandidat dewa hanya memiliki batas tingkat kaisar. Bahkan menjadi satu-satunya kandidat akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan kesatria. Warisan jenderal dewa triliunan kali lebih sulit. Saat seseorang menerimanya, itu akan memiliki batas para kesatria. Bahkan melawan master alam semesta, mereka akan dapat bertahan. Itu mirip dengan pencipta 7 bentuk dewa Nan, Si Lodo. Juga mirip dengan master istana Tianxi yang kamu kenal. Meskipun tidak benar-benar di tingkat master alam semesta, mereka dapat dianggap hampir di tingkat itu. Tentu warisan jenderal dewa jauh lebih sulit. Sangat sulit bagi seseorang untuk menyelesaikannya. Meskipun demikian, mereka masih sangat diuntungkan. Jelas jauh lebih hebat dalam memperkuat jiwa, dan teknik lainnya, bahkan memperkuat tubuh. Luo Feng menanduk. Ia pernah menerima warisan sebelumnya. Amplitudo energi rohnya melebihi 3.200. Warisan kandidat dewa. Warisan jenderal dewa. Perbedaannya sangat besar. Perbedaan kekuatan sangat besar, begitu juga prospek di masa depan. Karena itu, sehubungan dengan pertukaran poin di dalam aliansi Hong, perbedaannya juga sangat besar. Pemimpin kota menatap Luo Feng. Adapun kristal warisan cahaya mimpi yang kamu dapatkan, itu tidak berguna di tanganmu. Kamu punya 2 pilihan. 1. Juallah ke perusahaan alam semesta virtual. Harganya akan menjadi 30 miliar poin. 2. Kamu bisa menggunakannya untuk bertukar dengan warisan jenderal dewa, karena hanya ada satu setiap 10.081 era. Yang berikutnya yang cocok untukmu akan terjadi 120.000 tahun dari sekarang. 2 pilihan, kamu bisa memilih. Setelah ia berbicara, ia tetap diam dan menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng bingung. 2 pilihan. Pilihan yang sulit. 30 miliar poin memiliki banyak kegunaan.
Ia dapat menukar banyak harta benda. Jika digunakan dengan baik, mereka dapat meningkatkan kekuatannya secara drastis. Tidak ada yang tahu apa yang mereka benar-benar butuhkan pada setiap saat. Karena itu sulit untuk memprediksi pertemuan apa yang akan mereka hadapi. Peluang warisan Jenderal Dewa jauh lebih berharga. Sesuatu yang akan diperebutkan para kaisar dengan bantuan guru kesatrian mereka. Menghabiskan puluhan miliar poin dan berhutang budi hanya untuk kesempatan mendapatkan satu tempat, Luo Feng sangat jelas karena pernah menerima warisan nada muda sebelumnya. Betapa luar biasanya warisan itu. Jika ia menerima warisan yang berkaitan dengan tubuh, amplitudo tubuhnya bisa naik berpuluh-puluh kali. Itu akan sangat mengesankan. Dewa dunia pada batasnya hanya dapat memperkuat 36 kali. Bagaimana saya memilih? Meskipun warisan Jenderal Dewa itu baik, itu akan terjadi 120.000 tahun dari sekarang. Saya tidak akan mendapatkan manfaat apapun dalam tahun-tahun ini. Luo Feng menuding Talang Humun. Jika itu prajurit lain, mereka mungkin langsung menukarnya dengan tempat. Luo Feng beda. Ia baru hidup selama beberapa ribu tahun. Apa artinya 120.000 tahun? Itu terlalu lama. Pencapaiannya dalam beberapa ribu tahun sudah sebanyak ini. Berapa banyak yang bisa ia tumbuh dalam 120.000 tahun itu? Apa yang akan ia hadapi? Pasti akan ada saat-saat di mana ia akan membutuhkan lebih banyak poin. Ia berdiri dan berpikir keras selama 20 detik. Dengan kecepatan perhitungannya, ia memikirkan jawaban tak terhingga. "Guru," katanya dengan hormat. "Sudahkah kamu memikirkan jawaban?" Pemimpin kota menatap Luo Feng. "Saya ingin menyimpan kristal itu untuk sementara. Mengenai apakah untuk menukarnya dengan poin atau tempat untuk warisan, saya akan membuat keputusan ketika saatnya tiba." "Tidak masalah." Pemimpin kota mengangguk. "Saya akan membantu menyimpan satu tempat untuk warisan Jenderal Dewa. Yang itu adalah untuk warisan Jenderal Dewa Segi. Saya akan menyimpannya sampai 120.000 tahun kemudian." "Terima kasih, Guru." Luo Feng bersyukur. Tidak ada hal seperti menyimpan tempat. Apakah itu sederhana itu? Ini murni pemimpin kota membantunya. "Pergilah." "Baik." Luo Feng pergi dengan hormat. Menonton Luo Feng meninggalkan istana, pemimpin kota mengangguk di dalam. Melihat rekaman tentara Luo Feng, ia sebenarnya bisa dengan mudah membunuh pejabat puncak, bahkan menggunakan kristal dewa api untuk membunuh kaisar rendah. Sayap Xiao Wu menyebarkan banyak ledakan. Kekuatannya terletak pada kecepatannya. Dalam hal serangan dan pertahanan, mereka sekunder. Tubuh binatang bertanduk emasnya bisa menahan ledakan itu. Pertemuan murid ini jauh lebih misterius daripada yang saya kira. Siapa itu? Warisan ras lain? Atau harta khusus dari alam semesta itu sendiri? Atau sesuatu dari sebelum datangan Humun? Ia menggelingkan kepalanya. Pertemuan dan harta benda ada. Namun semuanya tergantung pada orangnya. Mari kita lihat sejauh mana ia bisa berkembang. Pemimpin kota tahu banyak tentang Luo Feng. Namun sehubungan dengan manual tanpa nama, persenjataan prajurit dan jenderal, tidak ada seorang pun yang tahu tentang itu. Tidak diketahui di antara umat manusia. Namun saat ia mengamati pertumbuhan Luo Feng, ia secara alami menyimpulkan Luo Feng pasti memiliki beberapa pertemuan kuat. Hanya dengan pengetahuan dan visinya sendiri, ia bisa memikirkan kemungkinan tak terhingga, namun sulit untuk memastikan yang mana satu. Di dalam gua di benua utama Yanji, Luo Feng telah mendirikan markas sementara. Ia mengaktifkan pemindai mininya, dan tanaman aun-aunnya menyebar 10 km di sekitar sebagai keamanan. Tubuh Mosha telah menjadi batu di dalam gua. Adapun tubuh bumi Luo Feng dan binatang bertanduk emas, mereka mulai berlatih volume 2 dari manual tanpa nama itu. Volume 2 ini jauh lebih sulit daripada yang pertama. Roar. Gennya berevolusi. Sungguh luar biasa. Saat ia berlatih, Luo Feng tidak bisa tidak memuji manual itu. Melatih volume pertama telah menyebabkan gennya berevolusi melewati penguasa sektor manusia biasa. Sekarang dengan evolusi yang kedua, gennya bisa berevolusi ke tingkat penguasa sektor binatang bertanduk emas biasa. Manusia dan binatang bertanduk emas memiliki perbedaan besar dalam tingkat gen. Namun dengan manual tanpa nama, itu bisa memperbaikinya. Teknik yang melampaui hukum alam semesta, itu sungguh luar biasa. Peng! Tubuh binatang itu sepenuhnya hancur. Ia kembali mulai membentuk tubuh baru di dalamnya, melanjutkan pelatihan. Dalam bulan kedua pelatihannya, di vilanya di Punduk Kunyuseng yang primordial Alma Virtual, Yang Mulia, tim dari Aliansi Hong telah datang. Manajer Dylan menunjuk keluar. Luo Feng berjalan mendekat, mengerutkan kening. Aliansi Hong? Di luar pintu masuk besar, sekelompok keabadian berdiri, semuanya dengan penampilan yang berbeda. Beberapa manusia dan beberapa dari ras lain, total 9 orang. "Salam." Luo Feng berjalan mendekat, penasaran. Ia bisa menduga dari tekanan tanpa bentuk yang mereka berikan. Semuanya adalah kaisar. Yang Mulia Luo Feng, pemimpinnya adalah seorang wanita berarmor merah muda dengan rambut panjang merah muda. Tubuhnya agak transparan. Ia tersenyum dan Luo Feng dengan sendirinya terpengaruh olehnya. "Kami adalah kelompok utusan khusus dari Aliansi Hong. Kami datang ke sini secara resmi untuk mengajak Anda bergabung dengan Aliansi Hong." Bab 824. Bergabung dengan Aliansi Hong.
Luo Feng mengerutkan kening, bergabung dengan aliansi Hong. Menurut informasi yang ia kumpulkan, ditambah dari prajurit kuat lainnya, biasanya hanya para kaisar yang akan diundang secara resmi. Menjadi seorang kaisar adalah prasyarat untuk bergabung. Ia belum pernah mendengar seorang penguasa sektor diundang. Silakan masuk, saya cukup terkejut dengan ini. Bisakah kita duduk dan berbicara perlahan? Luo Feng tersenyum dan bertanya. Karena Yang Mulia mengundang kami tentu tidak akan menolak. Luo Feng memimpin tim dari aliansi Hong ke ruang tamu vilanya yang luas. Luo Feng sudah meminta orang-orangnya untuk menyiapkan jamuan makan sebelumnya. Silakan duduk, Luo Feng tersenyum. Semua anggota duduk, mereka semua melihat Luo Feng dengan penuh minat. Karena mereka berada di tim ini, mereka secara alami tahu tentangnya, bahwa ia adalah murid dari makhluk legendaris, pemimpin kota kekacauan primordial. Dan diundang ke aliansi Hong di tingkat penguasa sektor, itu menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak biasa. Saya masih tidak tahu nama kalian. Luo Feng akhirnya duduk. Manusia, Kaisar Hasrat, pemimpin kecantikan absolut, wanita beramor merah muda itu tersenyum dan berkata, Klan Buas, Kaisar Petir Pengejar, Klan Kabut, Kaisar Tetesan Air. Kesembilan utusan itu menjawab, ada 2 manusia dan 7 ras lain yang semuanya kaisar. Semuanya kaisar, Luo Feng memuji. Jarang bagi saya bertemu begitu banyak kaisar, dan kaisar dari ras lain. Yang terlemah di aliansi Hong setidaknya adalah kaisar. Kami tidak pantas mendapatkan pujian Anda. Senyum Kaisar Hasrat cukup untuk membuat seorang keabadian terpesona dan pingsan. Anda harus tahu alasan kunjungan kami. Aliansi Hong melibatkan banyak ras lain yang membentuk aliansi besar. Kami jelas tidak akan memaksa siapapun untuk bergabung. Namun, begitu seseorang bergabung, ia tidak bisa mengkhianati aliansi. Apakah Anda bersedia bergabung? Yang lain semua menatap Luo Feng. Tentu saja, Luo Feng mengangguk. Lelokon macam apa ini? Siapa yang berani menolak aliansi dengan semua prajurit super manusia di dalamnya? Kedua gurunya juga bagian darinya. Bagaimana mungkin ia tidak bergabung? Dan begitu ia masuk, ia akan mengenal hampir semua kaisar manusia. Ini benar-benar memperluas cakrawala dan jaringannya. Ding! Saat Luo Feng menjawab, sebuah bintang menyilaukan muncul di ruang tamu. Sangat gemerlap. Itu menjadi seberkas cahaya dan terbang ke bahu Luo Feng. Boom! Sebuah gambaran kabur dari siluet manusia melayang di angkasa. Tekanan tanpa bentuk dan cahaya yang ia pancarkan membuat Luo Feng dan para kaisar lainnya tidak bisa mengangkat kepala untuk melihatnya dengan jelas. Itu hampir seperti semut menghadapi dewa tanpa perlawanan. Siluet cahaya itu menundukkan kepala dan menatap Luo Feng. Manusia Luo Feng, bergabunglah dengan aliansi Hong. Mulai sekarang Anda adalah anggota resmi. Alam semesta penuh dengan bahaya. Agar ras dapat bertahan hidup, para prajurit harus berjuang, baik untuk aliansi Hong maupun umat manusia. Ini adalah tugas untuk semua orang, dan tugas Anda juga. Cahaya itu menghilang, suara itu bergema berulang-ulang di dalam pikirannya, dan ada keheningan di ruang tamu. Untuk berjuang demi aliansi Hong dan umat manusia, Luo Feng menggumam. Permisi, Luo Feng terbangun dan menatap ke-9 orang itu. Bolehkah saya tahu siapa itu? Meskipun pemimpin kota kekacauan selalu mengendalikan kekuatannya di sekitarnya, kadang-kadang ia memancarkan energi yang sebanding dengan siluet sebelumnya. Dan energi siluet itu sebelumnya tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Itu adalah teka-teki dari aliansi Hong. Prajurit Buk yang tampak keren, Kaisar Petir Pengejar tertawa. Setiap kali seseorang bergabung dengan aliansi Hong, adegan ini akan muncul. Itu akan membuat anggota-anggota tak terhingga bertanya-tanya siapa itu. Beberapa mengatakan itu adalah penampilan dari salah satu master palanti aliansi Hong. Beberapa mengatakan itu seperti sejenis AI. Alam semesta virtual dapat mensimulasikan segala jenis tekanan. Ini adalah kemungkinan. Seorang master palanti dari aliansi? Gurumu, pemimpin kota kekacauan primordial yang terhormat, adalah salah satu master palanti. Mereka semua adalah makhluk yang melampaui 7 bintang. Melampaui 7 bintang? Luo Feng melihat tanda 1 bintang di bahunya. Saya dianggap 1 bintang. Benar, Petir Pengejar mengangguk. Siapapun yang baru saja bergabung dengan aliansi Hong, mereka semua akan menjadi 1 bintang. 1 bintang adalah posisi terendah dari anggota resmi. Semua orang mulai dari sana, jangan khawatir. 1 bintang ketika baru bergabung, saya secara alami tidak terpengaruh. Ia katakan dengan penasaran. 1 bintang, 7 bintang, Master Palanti,
Bisakah Anda jelaskan saya kepada saya? Kaisar Hasrat dengan cepat melompat di samping. Luo Feng, Anda sudah menjadi anggota aliansi Hong, Anda bisa membaca informasi lebih lanjut sendiri. Semuanya bisa dicari. Jika kami jelaskan kepada Anda, itu akan memakan waktu selamanya. Ada banyak sekali informasi tentang itu. Kami tidak bisa merangkumnya semua. Sebelum Anda masuk kota aliansi Hong, lihatlah informasinya. Dengan begitu Anda akan lebih mengerti sebelum Anda masuk. Luo Feng mengangguk dan tersenyum. Karena saya sudah menjadi anggota resmi, mari kita adakan jamuan makan bersama. Haha, bagaimana kami bisa menolak jamuan makan dari Yang Mulia? Ini adalah kesempatan langka. Tim 9 kaisar itu ingin dekat dengan Luo Feng juga. Setelah jamuan makan yang menyenangkan itulah, Luo Feng meninggalkan kelompok. Di dalam ruang belajar, Luo Feng duduk di ruang belajarnya dan segera mulai membaca tentang aliansi Hong. Hehe, itu cukup banyak. Ia menahan nafas dan membaca. Ia tidak memiliki akses ke informasi itu sebelumnya. Sekarang ada banyak hal yang harus ia baca. Gambar, rekaman, kata-kata, semuanya. Dari gambar dan rekaman, camp utama aliansi Hong berada di dalam sebuah ruang yang khusus dibuka oleh perusahaan alam semesta virtual. Ruang itu memiliki bintang-bintang yang tak terhingga, dan di tengahnya ada kota kuno megah yang mengambang. Di sana hidup prajurit-prajurit tak terhingga. Itulah kota aliansi Hong. Itu adalah tempat di mana manusia dan prajurit ras lain berkumpul. Itu tampaknya damai, apalagi itu adalah alam semesta virtual. Keamanannya ketat di sini. Setiap orang memiliki tingkat otoritas yang berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan dan kontribusi mereka. Kekuatan mereka ditentukan oleh catatan pertarungan mereka. Semakin tinggi, mereka akan semakin banyak poin yang mereka dapat dan mereka akan dipisahkan menjadi 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, hingga 7 bintang. Sebuah pembedaan yang sangat sederhana. Semua prajurit memiliki tanda bintang di bahu mereka. Dengan begitu, mudah untuk melihat siapa yang di level berapa. Mereka yang baru bergabung semuanya 1 bintang, dan kemudian, sesuai dengan catatan pertarungan mereka, sistem poin aliansi Hong dari sistem alam semesta virtual akan secara otomatis menghitung dan menunjukkan bintang kepada mereka. 1 bintang, tanda pendatang baru. Mereka biasanya kaisar biasa. 2 bintang, prajurit kuat di antara kaisar. 3 bintang, batas kaisar. 4 bintang, tingkat kaisar awal. Truyan berada di tingkat ini. Ia semakin tahu juga level Truyan. 7 bintang, tingkat paling rendah master alam semesta. Pemimpin Palanti Tianxi berada di tingkat ini. Kota yang begitu besar, kota aliansi Hong dipisahkan menjadi kota luar, kota dalam bersama dengan Palanti. Luo Feng melihat rekaman itu dan memuji manusia memiliki banyak prajurit kuat. Mendekati 100.000 kaisar, dengan ras lain bersama, jumlah kaisar melebihi 3 juta. Dalam rekaman itu, kota kuno yang mengambang di tengah bintang memiliki kerumunan prajurit lebih dari 3 juta kaisar. Kekuatan mereka terbagi menjadi 1 hingga 3 bintang, semuanya tinggal di kota luar, kota dalam hampir kosong. Yang memiliki 4 hingga 6 bintang tinggal di kota dalam, mereka ini hampir semuanya kasatle. Di inti kota, ada istana megah yang tingginya lebih dari 1 juta kilometer, hampir seperti pisau raksasa yang menusuk angkasa. Ini adalah istana aliansi Hong. Di sana tinggal makhluk 7 bintang. Makhluk-makhluk ini setidaknya setara dengan pemimpin Palanti Tianxi atau Silodoro. Para master Palanti, mereka adalah mereka yang melampaui 7 bintang. Mereka semua adalah makhluk yang dengan mudah bisa mengguncangkan triliunan ras. Ini adalah kekuatan tersembunyi yang sebenarnya. Pemimpin kota kekacauan primordial memiliki kemampuan untuk membalikan waktu dan menghidupkan prajurit lain. Selama bertahun-tahun, akumulasi prajurit, Luo Feng sudah menegah bahwa akan ada banyak kaisar. Namun ternyata ada total ratusan ribu kaisar manusia. Ras lain dari aliansi Hong benar-benar membuatnya kuat. Ras lain yang paling menonjol sangat kuat. Meskipun mereka lemah sendiri, dengan begitu banyak yang berkumpul, ada total lebih dari 3 juta kaisar. Meskipun begitu, pemimpin aliansi masih manusia. Sepertinya dalam hal kekuatan puncak, manusia masih menang. Luo Feng bisa menegak dengan mudah. Seperti Silodoro, ia sudah dianggap sebagai makhluk terbesar dalam sejarah ras tanduk, dan levelnya mirip dengan pemimpin Palanti Tianxi. Mereka belum ada di puncak manusia. Pendiri kapak besar, master emas kehalingan, master garis naga, pemimpin kota kekacauan primordial, perbedaan kekuatan jelas. Manusia sebagai pemimpin, mengambil wilayah dan sumber daya besar, tentu ras lain hanya bisa mengikuti dan melayani dari belakang. Luo Feng pikir, siapa tahu,
Berapa banyak Master Palantir yang ada di aliansi Hong? Luo Feng sudah mencoba mencari, tapi tingkat otoritasnya tidak memberinya apa-apa. Bab 825, volume kedua. Luo Feng dengan hati-hati membaca informasi aliansi Hong. Semakin terkejut saat ia membaca. Aliansi Hong mengumpulkan semua prajurit kuat, dan siapa yang akan mendapatkan harta milik seluruh ras. Tentu saja para kaisar atau kesatria yang kuat, dan para master alam semesta yang berdiri di atas mereka semua. Mereka memiliki sejumlah besar kekayaan seluruh ras. Karena itu, beberapa lelang yang diadakan oleh bank untuk tamu mereka dibandingkan dengan kesepakatan aliansi Hong dianggap remeh. Kesepakatan normal mereka saja bernilai miliaran elemen campuran. Beberapa kesepakatan yang lebih besar bahkan bernilai lebih banyak. Beberapa item langka lainnya hanya melibatkan barter. Lelang, kesepakatan besar, tim elit yang menjelajahi wilayah rahasia, tim elit perang wilayah luar, tim yang dibentuk dari minat dan tujuan yang sama. Secara keseluruhan, meskipun hanya ada lebih dari 3 juta orang di aliansi Hong, mereka mengendalikan sebagian besar kekayaan dan perlindungan umat manusia. Umat manusia diperintah oleh aliansi Hong. Pemimpin kota kekacauan primordial, master emas kekosongan, dan kekuatan super lainnya mungkin semuanya menguntungkan kelangsungan hidup ras. Namun, ketika menghadapi perkembangan pribadi mereka sendiri, secara alami akan ada konflik. Lagi pula, pemimpin kota, master emas kekosongan, master Nagayan, mereka semua memiliki tujuan mereka sendiri. Umat manusia memiliki persaingan internalnya sendiri. Ras lain secara alami berjuang keras untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya juga. Secara keseluruhan, aliansi Hong adalah tempat sejati di mana ikan dan naga bercampur. Yang kuat semua ada di dalamnya. Hanya informasi yang diizinkan untuk saya akses saja begitu banyak. Ini pasti memiliki manfaat besar dan persaingannya sengit. Saya harus menghabiskan waktu untuk mempelajari informasi ini. Namun, saya saat ini sedang melatih manual tanpa nama volume 2. Latihan tubuh bumi cepat. Ia akan segera selesai. Kemudian saya akan memiliki kekuatan cukup untuk tinggal di benua utama hanya dengan tubuh bumi saja. Di benua utama Yanji, di dalam markasnya, Luo Feng tidak terburu-buru pergi ke kota aliansi Hong. Itu adalah tempat yang dalam dan besar yang harus ia jelajahi dengan benar. Volume 1 dari manual tanpa nama memakan waktu 3 bulan untuk tubuh bumi selesai, sedangkan binatang bertanduk emas membutuhkan 29 tahun. Volume 2 ini seharusnya sama. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap, Luo Feng telah berlatih dalam volume 2 selama hampir 3 bulan. Dunia internal di dalam pantai yang luas. Luo Feng yang bertelanjang badan duduk bersila di pasir, tubuhnya bersinar saat ia memancarkan energi yang berbeda. Sama seperti binatang bertanduk emas atau binatang huiso. Bahkan saat tidur, mereka memancarkan energi yang kuat. Ini adalah tekanan yang terbentuk dari evolusi kehidupan itu sendiri. Binatang bertanduk emas adalah garis keturunan puncak. Di puncak penguasa sektor, ia 10 kali lipat dari manusia. Menyelesaikan volume 2, tubuh buminya akan menjadi 6 kali lipat dari manusia normal. Itu mirip dengan keluarga rajaan dari ras iblis. Ia membuka matanya. Selesai. Tubuh saya telah mencapai 6 kali lipat dari manusia normal, bukan 9 kali lipat yang saya tebak. Ia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saya terlalu tamak. Evolusi gen ini sudah luar biasa. Itu membuat tubuh saya mirip dengan iblis garis keturunan rajaan. Jika saya menyelesaikan volume 3, saya mungkin akan mencapai garis keturunan binatang sangkasa puncak. Manual tanpa nama ini memiliki total 9 volume. Yang pertama memperkuat 3 kali. Yang kedua, 6 kali. Yang ketiga, sampai yang ke-9. Hanya mengandalkannya saja, memungkinkan tubuh manusia normalnya berevolusi melewati garis keturunan binatang bertanduk emas atau binatang huiso. Dasarnya akan melampaui semuanya. Menembus konstruksi hukum alam semesta, bagaimana luar biasanya ini. Posisi tinggi Luo Feng secara alami membuatnya menyadari betapa berharganya teknik ini. Saatnya mencoba menyerap kristal sungai darah. Saya menyerap total 8 sebelumnya. Sekarang, saya telah menyelesaikan volume 2 dari manual tanpa nama. Dasar saya telah tumbuh lebih jauh, hampir sebanding dengan binatang bertanduk emas, mirip dengan iblis garis keturunan rajaan. Saya mungkin akan menjadi prajurit hitam yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun tidak terhitung di benua sungai darah. Laut menghempas pantai,
menutupi betisnya. Mulai, ia membalikan tangannya dan kristal sungai darah yang indah muncul. Ia menyayat telapak tangannya dengan jarinya dan meraih kristal itu. Rasa sakit dari penyerapan kristal ke-9 mudah ditahan. Ia berdiri di pantai. Setelah beberapa saat, ia mendapatkan kembali ketenangannya. Sangat bagus. Berhasil. Penyerapan yang ke-9 berhasil. Mari kita lihat bagaimana yang ke-10 berjalan. Luo Feng yang awalnya tenang tidak bisa menahan napas, dengan cepat meraih kristal lain dengan mudah menahan ilusi. Saat energi mengalir ke tubuhnya, itu benar-benar berbeda dari binatang bertanduk emas yang menyerap energi ke bagian-bagian terpisah dari tubuhnya. Energi ini mengalir ke seluruh tubuhnya. Ci, semua ototnya bergetar hebat. Ekspresinya berubah saat ia berjuang keras menatap kristal di telapak tangannya. Itu sudah tembus cahaya saat perubahan terakhir terjadi di dalamnya. Saya harus berhasil. Saya harus. Ia mengerutkan kening dan merasakan seluruh tubuhnya. Tulang dan ototnya terasa seperti terkoyak, akan hancur kapan saja. Energi sungai darah mengalir ke setiap sel di ototnya, dan tekanan di dalamnya tumbuh semakin besar. Akhirnya, saat sedikit energi terakhir masuk, tekanan itu memudar seperti air yang meresap pergi. Sisik yang menutupi seluruh tubuhnya mulai menghilang. Luo Feng berdiri diam di pantai, sunyi. Hahaha, saya berhasil. Saya telah menjadi prajurit hitam sejati. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan tinju kanannya dengan bersemangat, memicu riak di ruang angkasa saat kekuatan dahsyatnya menyerbu ke segala arah, menyebabkan ombak yang tenang naik lebih dari ratusan meter menjadi tsunami saat mengalir. 10, yang ke-10 berhasil. Prajurit hitam adalah legenda di dunia sungai darah, namun saya berhasil. Meskipun ia tahu sejak awal bahwa ia mungkin akan berhasil, ia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat atas keberhasilannya. Keberhasilannya sebenarnya sangat normal. Dalam hal gen, ia jauh melampaui penduduk asli dunia sungai darah, bahkan mirip dengan iblis garis keturunan kerajaan Qinyu. Qinyu bahkan menyerap lebih banyak darinya. Salah satunya karena genetiknya cukup tinggi. Kedua, ia adalah penduduk asli dunia sungai darah. Sejak lahir, ia telah dibentuk oleh tekanan dewa binatang tanpa bentuk. Ia secara alami bisa menyerap lebih baik. Meskipun saya hampir gagal di akhir, itu berhasil. Jika tebakan saya benar, matanya berkilauan. Entah kekuatan tubuh bumi melonjak atau tumbuh perlahan, itu semua tergantung pada ini. Energi sungai darah. Matanya berkilauan dengan kegilaan. Boom! Emas gelap muncul di seluruh tubuhnya. Matanya juga berkilauan emas gelap saat tubuhnya tampak sedikit menyusut, hampir seperti besi, lebih kokoh. Pada saat ini, ia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Ia tampak seperti binatang buas absolut. Tebakan saya benar, matanya berkilauan dengan gembira. Hahaha, saya benar-benar menebaknya dengan benar. Memicu energi sungai darah di tubuh bumi setelah menyerap 10 kristal menciptakan perubahan pada genetika saya. Kekuatan saya benar-benar melonjak dan mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Ia sangat gembira. Benar, kekuatan tubuhnya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu ketika binatang bertanduk emas menyerap 10 kristal, cakar kanannya memiliki kekuatan seluruh tubuhnya, mirip dengan 2 kali lipat dari sebelumnya. 1 adalah 2 kali, ini 10 kali. Luo Feng sudah menebak ini sejak awal. Teorinya sederhana, karena tubuh binatang bertanduk emas sangat besar, energi sungai darah hanya bisa menutupi cakar kanannya. Hanya cakar kanannya yang bisa menyerap 10 kristal, mirip dengan kekuatan seluruh tubuhnya. Seberapa kuat itu, cakar saja mirip dengan hanya 1/10 dari tubuh sebelumnya. Sekarang sekuat seluruh tubuh, 10 kali lipat. Cakar itu setidaknya 10 kali lebih kuat sebelum ia menyerap kristal. Binatang itu telah menyerap 100 kristal, membuat cakar kanannya sekarang 10 kali lipat dari seluruh tubuhnya. Seberapa banyak ia berevolusi, setidaknya lebih dari 100 kali lipat. Tubuh binatang itu sangat besar, itu adalah hal yang baik dan buruk. Sisi buruknya adalah itu membuat penyerapan kristal lebih sulit. Tubuh bumi menyerap energi kristal ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya berevolusi, secara alami tubuhnya dapat dengan mudah mencapai 10 kali lipat dari sebelumnya. Sangat bagus, itu kejutan yang bagus. Sepertinya teori saya dari sebelumnya benar.
Ia sangat bersemangat saat ia berteriak, transformasi Dewa Binatang. Sisik yang tak terhingga muncul di seluruh kulitnya. Ia menjadi Dewa Binatang manusia. Saya berhasil. Transformasi Dewa Binatang berhasil. Hahaha, tubuh bumi saya memiliki kekuatan yang cukup sekarang. Saat ia memikirkan pertempuran di depan, ia tidak bisa menahan tawa keras. Melatih manual tanpa nama mengembangkan gennya. Kekuatannya mirip dengan 6 kali lipat dari penguasa sektor manusia puncak. Dengan pemicuan energi sungai darah, evolusi dari darah Dewa Binatang itu sendiri membuat kekuatannya naik 10 kali lipat. Dengan demikian, ia sekarang memiliki 60 kali lipat kekuatan dari penguasa sektor manusia puncak. Tingkat 1 transformasi Dewa Binatang memperkuat kekuatannya 2 kali lipat. Itu 120 kali lipat. Persyaratan Armor General adalah 100 kali kekuatan penguasa sektor. Hahaha, saya mendapatkan kekuatan kaisar lainnya. Dewa Binatang manusia itu membalikan tangannya dan sebuah kristal perak muncul. Kristal Armor General. Armor General, fusi. So, Armor General segera masuk ke tubuhnya dan menjadi benang-benang tak terhitung yang terhubung ke setiap sel, otot, dan organ. Tekanan dari fusi itu sangat besar, namun sekarang Luo Feng dapat dengan mudah menahannya. Kata Jenderal muncul di dadanya sebelum menghilang di dalamnya. Armor Jenderal muncul. Sebuah armor perak dengan cepat muncul di seluruh tubuhnya. Itu memberikannya kekuatan 10.000 penguasa sektor, dengan mudah membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat kaisar. Ditambah dengan pekerjaan pedangnya dan teknik puncaknya, ia mendapatkan kekuatan seorang kaisar. Hahaha, mulai hari ini saya memiliki kekuatan 2 kaisar. Dengan tubuh bumi dan binatang bertanduk emas keduanya di tingkat kaisar, mereka yang tidak bisa saya hadapi sendiri, saya bisa menggunakan kedua tubuh.